Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral ikhwah, kita lanjutkan pelajaran kita dalam majelis tafsir. Pada pelajaran lalu kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat surah Al-Baqarah ayat 107. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan dengan ayat yang berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddal kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqqu fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menegur kebiasaan orang Arab yang menentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah katakan, apa kalian ingin meminta kepada rasul kalian sebagaimana diminta kepada Musa sebelumnya? Siapa yang menukar, siapa milik yang mengambil kekufuran, menukar kekufuran dan keimanan, artinya menukar kekufuran dan keimanan, mengambil kekufuran dan meninggalkan keimanan, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh dia telah sesat, yaitu jalan yang benar. Kemudian wadda katsirun min ahli kitab, berkeinginan kebanyakan dari ahli kitab itu, law yurdunakum min ba'di imanikum, kalau seandainya mereka mampu mengembalikan kalian setelah beriman kuffaran, menjadi orang-orang kafir. Kenapa? Hasadan min 'indi anfusihim, karena kedengkian yang terdapat dalam diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah jelasnya kebenaran bagi mereka. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih, maka maafkan dan relakanlah sampai Allah mendatangkan perintahnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat yang mulia ini, berapa ayat yang mulia ini? Pertama kita jelaskan ayat yang 108 ini, surah Al-Baqarah 108, yang ke-108. Allah, apakah kalian ingin meminta kepada Rasul kalian atau bertanya kepada Rasul kalian sebagaimana ditanya Musa sebelumnya? Ini sebelumnya kita dilarang oleh Allah pada ayat sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Dilarang dari segi ungkapan. Kalau di sini dilarang dari segi tingkah laku dan perangai. Ya, di antara ungkapan-ungkapan yang juga itu mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang melecehkan. Jadi bukan pertanyaan untuk istifham, tapi lil inat, untuk melemahkan, untuk menentang kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan sebagaimana kebiasaan orang-orang Yahudi kepada rasul-rasul mereka meminta sebagaimana sebelumnya, kaum Yahudi meminta kepada umat Bani Israel, meminta kepada Nabi Musa alaihissalam supaya arinallah jahratan. Mereka minta supaya diperlihatkan Allah secara nyata. Dan
telah berlalu berbagai banyak pertanyaan, kebiasaan-kebiasaan, adab-adab orang Yahudi bersama Nabi mereka telah banyak kita lewati. Peristiwa mereka tentang kisah Baqarah, tentang peristiwa mereka mengambil Injil, mereka diberi makan oleh Allah, ya, dari manna wa salwa, ya, banyak kisah-kisah mereka. Diberi minum, ya, banyak kisah-kisah mereka dengan bersama Nabi mereka, yang senantiasa mereka meminta yang tujuannya apa? Bukan demi untuk mencari kebenaran, tapi untuk menentang kebenaran. Ya, jadi di sini dilarang kita bertingkah laku dan bersikap sebenarnya kebiasaan orang-orang umat Bani Israel kepada nabi-nabi mereka. Ya, di ayat sebelumnya dilarang la taqulu ra'ina, jangan kalian katakan ra'ina, wa qulu unzurna. Itu kebiasaan sebelumnya mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW dalam rangka mencela dan menghina mereka, ra'ina. Ra'ina min ra'una, artinya hamqa atau yang lainnya. Kemudian di sini, apakah kalian juga akan ingin meminta kepada Rasul kalian sebagaimana orang-orang Yahudi? Jadi artinya di sini, walaupun di sini istifham, tetapi mengandung istifham itu mengandung an-nahi, mengandung di sana larangan. Janganlah kalian bersikap, ya, janganlah kalian meminta kepada Rasul kalian sebagaimana sikap orang-orang Bani Israel kepada Musa. Kama su'ila Musa min qabl, sebagaimana diminta kepada Musa sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu Allah sebutkan dalam firman surah An-Nisa ayat 153 mengatakan yas'aluka ahlul kitabi an tunazala 'alaika kitaban minas sama' kama su'ila Musa min qabl. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazala 'alaika kitaban minas sama' faqad sa'alu Musa akbaru min dzalika faqalu arinallaha jahratan. Yas'aluka ahlul kitab, orang-orang ahlul kitab wahai Muhammad meminta kepadamu an tunazala 'alaika kitaban minas sama' supaya diturunkan kepada kamu kitab dari langit. Sebenarnya diberikan kepadamu Musa, yang mana Taurat langsung diterima secara kompleks. Ya, sebenarnya juga mereka meminta supaya Al-Quran ini kenapa tidak diturunkan sekaligus. Ya, bermacam-macam permintaan-permintaan mereka. Di ayat surat An-Nisa ini dia terangkan oleh Allah. Orang ahli kitab itu meminta kepada Nabi Muhammad SAW supaya Al-Quran diturunkan secara sekaligus. Tunazil alaik kitab minas samai. Faqad sa'alu Musa. Maka sungguhnya mereka sebelumnya telah meminta kepada Musa akbaru min dzalik, lebih besar dari itu, yaitu faqalu arinallaha jahra. Mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam supaya diperlihatkan Allah secara nyata di dunia ini. Nah, jangan kalian bersikap itu. Ataukah kalian akan meminta seperti itu? Kalau kalian meminta seperti itu, Allah katakan hukumnya boleh jadi hal yang kalian minta itu membawa kepada kekufuran. Dikatakan wa may yatabaddalil kufra bil iman. Boleh jadi pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan itu untuk melemahkan dan untuk mengingkari, inat wa istikbar, adalah dengan rangka pembangkangan dan kesombongan, itu akan membawa kepada kekafiran. Wa may yatabaddalil kufra bil iman, siapa yang menukar kekafiran dengan keimanan, artinya siapa yang mengambil kekafiran, ya, dan membuang keimanan, ya, menukar keimanan kekafiran, ini maka sungguh dia telah sesat jalan yang benar. Ya, artinya janganlah kalian bersikap seperti itu karena bisa membawa pada sikap kekafiran. Bahkan kalian bisa membawa tertukarnya iman kalian ke kekafiran. Oleh sebab itu di sini Allah katakan, jadi di antara pertanyaan-pertanyaan juga mereka minta, ya, kepada Nabi SAW. Ini sebenarnya juga perkataan Nabi Musa disebutkan dalam ayat lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Jadi kata orang Bani Israil kepada Musa apa? Kami tidak akan mau pernah beriman lan nu'minaka hatta narallaha jahra, sampai kami melihat Allah secara nyata. Dalam ayat yang lain juga Allah sebutkan bagaimana sikap orang kaum musyrikin atau umat Nabi Muhammad bertanya. Mereka juga kata wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Kami sekali-kali tidak akan mau beriman kepadamu sampai engkau pancarkan bagi kami dari bumi ini yaitu mata air. Bisa nggak kamu buat seperti itu? Baru kami mau beriman. Jadi ini bukan soal istifham, tapi lil inat, untuk pembangkangan. Ya, kami wa qaul lan nu'mina laka hatta tafjur lana minal ardi yanbu'a, sampai engkau pancarkan, karena mungkin di sekitar Makkah kan kesulitan air. Ya, mereka katakan kami tidak akan mau pernah beriman kepada engkau sampai engkau keluarkan bagi kami dari bumi itu yambu'a, mata air yang memancar. Atau takuna laka jannatun min nakhil wa inab,
Atau kamu memiliki kebun dari korma dan anggur, fatufajjira al-hara khilalaha tafjira. Lalu di tengah-tengah kebun ini, di sekian indahnya, di sela-sela pohon korma dan anggur ini ada apa? Sungai-sungai yang mengalir kencang. Diminta kepada Nabi. Jadi ini bentuk permintaan mereka. Ya, mereka meminta seperti itu kepada Nabi SAW. Dalam rangka apa? Untuk melemahkan bahwa kamu ini tidak bisa memiliki mukjizat, bukan Nabi. Itu tujuannya. Jadi oleh sebab itu mereka minta yang macam-macam. Ya, hal inilah sebagian juga terpengaruh manusia zaman sekarang, ya kan? Ya, bagi mereka melihat ya yang layak untuk diterima ilmunya apabila dia itu memiliki kemampuan dari segi ekonomi dan pangkat atau jabatan segala macamnya. Ya, atau mereka minta juga, ya, pertama mereka minta supaya dikeluarkan mata air memancar dari bumi bagi mereka. Kedua, mereka meminta kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad itu memiliki kebun korma yang luas, yang penuh dengan ya kebun korma dan anggur yang mengalir sungai di antara pohon korma dan anggur itu. Ya. Atau mereka minta autus kita sama kama za'amta alaina kisafa, atau engkau jatuhkan langit kepada kami secara berkeping-keping sebagaimana kamu ungkapkan, katanya. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, atau kamu datangkan Allah dan malaikat secara langsung. Coba lihat pembangkangan mereka, ya. Atau kamu datangkan itu Allah dan malaikat itu secara qabila, nyata datang sini, berjalan menghadap di sini. Au yakuna laka baitun min zukhrufin, atau kamu memiliki rumah emas, ya, atau memiliki rumah emas, ya. Au tarqa fis sama, atau kamu naik ke langit. Walan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban. Jadi kalau kamu sudah sampai ke langit, kami belum yakin itu sampai buktinya apa? Kamu bawa kitab dari langit. Hatta tunzila alaina kitaban. Naqra'uhu, kemudian kami baca. Ya, ini permintaan. Apa jawaban Rasulullah SAW? Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasula. Subhana rabbi, maha suci Tuhan. Jadi kalaupun aku tidak diberi, bukan kelemahan Tuhanku itu, ya, bukanlah aib dari Tuhanku yang mengutusku. Subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasula. Aku ini tidak lain hanyalah manusia dan seorang rasul. Itu tidak di tangan saya itu. Kekuasaan Rabbi semua itu. Memancarkan mata air dari bumi, adanya kebun kurma yang mengalir dan anggur yang mengalir di tengah-tengahnya sungai, ya, atau mampu menyatukan azab dan menjatuhkan langit secara berkeping-keping, atau Allah datang dan malaikat secara nyata, atau memiliki rumah yang dari emas, atau naik ke langit dan membawa kitab dari langit itu tersebut, ya, itu hanyalah kekuasaan Rabbku. Subhana Rabbi, maha suci Tuhanku. Ya, ya, jangan kalian anggap Tuhanku bukan kenal lemah, tidak diberinya aku hal seperti itu. Ya, subhana rabbi hal kuntu ila basyar rasulah. Aku tidak lain hanyalah seorang manusia yang diutus sebagai rasul. Demikian jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang mulia ini terdapat sekaligus bantahan bagi orang-orang yang gulu dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berlebihan mengatakan bahwa Rasulullah SAW diciptakan dari malaikat sampai menciptakan dari nur, mampu umpamanya memiliki memiliki keutamaan-keutamaan yang tidak layak kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala, mengetahui hal yang gaib dan segala macamnya. Ini terdapat dalam ayat ini. Jadi oleh sebab itu Rasulullah SAW katakan, ini hal kuntu illa basyar rasulah. Aku ini hanyalah manusia biasa dan seorang rasul. Nah, itu bentuk-bentuk pembangkangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir kufar Quraisy. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam Zadul Masir, disebut berbagai permintaan-permintaan mereka. Di antaranya permintaan mereka di situ meminta seperti mereka riwayat-riwayat, ya. Mereka minta supaya dijadikan Bukit Safa sebagai bukit emas. Di antara permintaan orang kafir waktu itu, orang musyrikin. Ini ta'annud, bukan? Dan ini hampir sama sikap ini nanti akan datang, yaitu tasyabat qulubum di ayat berikutnya.
Ini sebetulnya sikap seperti ini sudah dimiliki oleh umat-umat kafir sebelum mereka. Seperti di masa Musa, mereka minta supaya dibelakang Allah secara nyata. Di masa Isa, mereka minta turunkan makanan Maidah dari langit. Ini takjis, itu tujuan mereka. Nah, tapi Allah memiliki hikmah, ada yang dibuktikan oleh Allah, ada yang tidak. Seperti permintaan kaum soleh, dikeluarkannya onta bertina ya dari batu. Sebetulnya permintaan itu bukan mereka mau beriman, tidak, tapi adalah dita'annud. Itu tujuannya. Jadi oleh sebab itu dikatakan oleh Isa, jika Allah menurunkan Maidah nanti kalian tidak beriman akan diazab, yaitu azab yang tidak pernah diberikan kepada umat manapun. Dikatakan oleh Isa waktu itu. Jadi oleh sebab itu ini diingatkan oleh Allah kepada kaum muslimin dan pada orang kafir Quraisy dan orang-orang ahlul kitab waktu itu, apakah kalian juga akan meminta kepada Rasul kalian seperti itu? Ya, jangan, artinya ini istifham tapi mengandung an-nahi, tapi sikap tersebut itu tidak layaklah kalian katakan. Sebenarnya kalian perlakukan Musa alaihissalam sebelumnya, kalian meminta kepada Musa. Ini oleh sebab itu orang ahlul kitab mereka memperolok-olokkan nabi mereka seperti Nabi Musa supaya mereka minta arinallaha jahratan. Nah, karena sikap-sikap seperti ini adalah tidak lain hanyalah berdasarkan kekufuran. Kemudian diperingatkan kepada orang beriman, wa may yatabil kufra bil iman, jangan orang beriman, kalian jangan mencontoh sikap dan tindakan orang ahlul kitab. Sebelumnya kita dilarang mengatakan ra'ina. Kemudian jangan juga melakukan pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya melemahkan Nabi atau bertanya kepada sesuatu yang tidak ada faedahnya. Di antara hal yang pernah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in hujju fa innallaha ya kutiba alaikumul hajj. Faqala ahadus sahabah, ada orang bertanya, "Afa qul amin ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah SAW masih diam. Lalu bertanya, "Apakah setiap tahun ya Rasulullah SAW?" Lalu Rasulullah SAW tatkala itu dia katakan, "Law qultu la wajabat." Ketika Allah hanya menyuruh hanya haji. Jangan diminta lagi tafsil. Sebagaimana apa sikap orang Bani Israil bertanya kepada Musa. Ya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhuna khuzwa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Summa qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi, sampai akhir bertanya. Nah, ini jangan kalian seperti itu. Jadi pertanyaan ada bentuk yang dibolehkan, ada dilarang. Kok di dalam Al-Qur'an juga ada mengatakan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Loh, kok di sini dilarang? Kita bertanya, yang dilarang bukan bertanya istifham meminta ilmu, tapi yang dilarang adalah bertanya adalah lil ta'annu atau memuji-muji. Ini yang dilarang. Tapi kalau mencari ilmu disuruh fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, kemudian juga dilarang banyak bertanya, nanti akan disebutkan hadisnya di sini. Di sini kita ungkapan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, nahallal mu'minin an kathrati su'al lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang beriman yaitu dari banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam alil asya qabla wuqu'iha, tentang sesuatu yang belum terjadi. Ya. Kama qala ta'ala, siwana Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tasul an asya'in in tubdalakum an asya'a, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tasul an asya'in tubdalak tasukum wa in tasul anha hina nazalal Qur'an tubdalakum. Jadi, hai orang-orang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu jika nanti dijelaskan kepada kalian tasukum, membuat kalian berat. Ya. Wa in tasalahina nazalal Qur'an tubdalakum. Jadi, dan jika kalian tanya tentangnya ketika turun Al-Qur'an tubdalakum, akan menjadi jelas bagi kalian. Jangan bertanya-tanya sesuatu. Oleh sebab itu ulama juga menjelaskan hukum bertanya tatkala sempurnanya din atau setelah wafatnya Nabi SAW, apa hukumnya bertanya tentang tafsil. Dijelaskan oleh para ulama. Jadi apakah ayat ini khusus hanya untuk dicegah ketika sebelum sempurnanya wahyu atau semakai saat turunnya wahyu? Jangan sampai karena ya pertanyaannya diharapkan suatu persoalan atau dibebankan suatu perintah. Oleh sebab itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, ini wa'adabun nar jurman, yakni manusia yang paling besar dosanya apa? Itu
yaitu diharamkannya suatu perkara karena masalati, karena pertanyaan dia, ya. Oleh sebab itu, wa in tasalu an tafsiliha ba'da nuzuliha tubayyana lakum. Jadi artinya hendaklah kalian ini wa in tasalu yunazzalul Quran, ya, tubdalakum, baru akan menjadi kelas. Dan jika kalian tanyakan ketika turunnya Al-Quran, akan menjadi kelas oleh kalian. Artinya, dan jika kalian bertanya tentang kerincian perintah atau larangan tersebut setelah turunnya, ya, diturunkan kerinciannya ba'da nuzuliha tabayyana lakum, akan menjadi kelas bagi kalian. Wala tasalu an asy qabla kaunihi. Jangan kalian bertanya tentang hal sesuatu sebelum terjadi. Fala'allahu ayyuharrima min ajli tilkal mas'alah. Sampai mungkin akibat dari pertanyaan itu menyebabkan diharamkan suatu perkara. Diharamkannya suatu perkara. Walihada ja'a fi sahih, hadis sahih, karena itu ditapa dalam sebuah hadis sahih, ya, inna a'zamal muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharrim fa hurrima min ajli mas'alatihi. Sesungguhnya kaum muslimin yang sangat besar dosanya adalah orang bertanya tentang sesuatu yang belum diharamkan, lam yuharram, ya, yang belum diharamkan, fa hurrima, yang tidak diharamkan, ya, tentang sesuatu yang tidak diharamkan, fa hurrima min ajli mas'alati, lalu diharamkan karena akibat dari pertanyaannya. Ini oleh sebab itu dilarang kita ini bertanya sesuatu yang belum dijelaskan. Nah, termasuk di sini adab dalam menuntut ilmu, yaitu sabar dalam menerima ilmu. Ada orang dalam belajar ingin mengerti dalam satu majelis saja semua persoalan. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, ilmu itu ya sedikit demi sedikit. Tidak mungkin satu majelis lalu jelas semua persoalan, tidak ada. Ini oleh sebab itu sabar. Di sini diadab oleh Allah sampai ada penjelasan dan keterangan-keterangan yang berikutnya. Jadi oleh sebab itu disebutkan dalam Sahihain dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah anna Rasulullah SAW, ya, qala kana yanha an Rasulullah kana yanha an qila wa qal, ya, wa idaatil mal wa kathratu su'al, bahwa Rasulullah SAW melarang dalam ungkapan qila wa qala, dikatakan orang berkata sikulan, ya, qila wa qal, artinya banyak, qila wa qal, sangka-sangka tanpa ada bukti, qila wa qal, dikatakan orang, sikulan berkata begini, katanya begini, katanya begitu. Nah, ini dilarang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, wa idaatil mal, yaitu menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta ini banyak sekali bentuknya di dalam kehidupan kita. Memilih makanan yang kira-kira tidak, ya, berlebihan, ya, kelebihan dari hajat kita, atau pakaian yang bermacam-macam, ya, yang kadang-kadang ditumpuk saja tanpa dipakai, tanpa kebutuhan, atau sebagian ibu-ibu beli sepatu sampai 4 macam sepatunya, ya kan? Ini termasuk idaatil mal. Membeli hiasan rumah yang berlebihan, idaatil mal. Ya, idaatil mal. Dimanfaatkan ke lebih hal yang lebih bermanfaat. Kadang-kadang enggak, ya, dalam perhiasan, ya, berlebihan dalam pakaian dan semacamnya. Juga makanan, ya, membeli makanan-makanan yang mahal padahal sebetulnya hanya gengsi saja. Ya, ini termasuk idaatil mal. Karena itu ada tujuannya tafakhur, bukan lagi memenuhi hajat kebutuhan dia. Termasuk idaatil mal. Apalagi kita bicara dengan orang-orang yang fusak, ya, membawa hartanya kepada hal yang diharamkan Allah, apakah beli rokok, beli khamar, beli apa saja yang diharamkan. Sedangkan yang halal saja apabila berlebihan sudah termasuk pada hal yang tabdir. Tidak boleh berlebihan. Ini dilarang berlebih-lebihan. Wa kasratus su'al. Jadi juga termasuk dilarang, yaitu banyak bertanya. Atau dalam hal-hal apa yang tidak ada manfaatnya. Bertanya, ini siapa nama malaikat maut? Ya, macam-macam ditanyakan hal-hal yang bermacam-macam. Apa nama pohon yang dimakan oleh Adam? Itu macam-macam yang tidak membawa faedah ilmiah wala amaliyah, tidak membawa faedah baik dalam hal ilmu maupun dalam hal amal. Ini pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini tidak ada faedahnya, ya. Kalau seandainya ada faedah, pastilah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya.
sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu dilarang banyak bertanya. Dalam Sahih Muslim juga, "Dzarruni ma taraktukum." Ya, biarkan aku apa yang aku tinggalkan kalian akannya. Artinya biarkan, jangan banyak ditanya-tanya. Fa idza amartu fa inna ma halaka man kana qablakum. Sesungguhnya yang banyak membinasakan orang sebelum kalian adalah bikasrati su'alihim, banyaknya pertanyaan-pertanyaan mereka, wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Fa idza amartukum bi amrin, apabila aku suruh kalian dengan sebuah perintah, fa'tu minhu mastata'tum, lakukan apa yang kalian sanggup. Wa in nahaitukum an syai'in fajtanibu, jika kalian aku larang tentang sesuatu, tinggalkan. Diperintah lakukan. Ya, jangan sebagaimana tindakan dan perbuatan orang Bani Israil yang kita katakan tadi, ketika disuruh menyembelih Baqarah, mereka bertanya apa bentuknya, apa warnanya, ya, sampai-sampai hal itu menyulitkan mereka. Oleh sebab itu dilarang. Oleh sebab itu kita dilarang tasyabuh dengan mereka. Padahal sebetulnya kalau disembelih sapi apapun saja sudah sampai waktu itu. Nah, tadi sudah kita ungkapkan bagaimana Rasulullah SAW itu menegur seorang sahabat yang mengatakan, ketika dikatakan bahwa Allah telah mewajibkan kepada kalian haji, lalu ada yang bertanya, afikuli amin ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, lau qultu la wajabat, akan terjadi wajib. Nah, demikian ya adab-adab bersama para anbiya, dan juga di dalam hal-hal masalah menuntut ilmu. Jadi kalau diajarkan yang masih biasa-biasa, itu diikuti perkembangannya, sabar dan menuntut ilmu. Tidak ingin wah kok kajinya itu saja, tidak ada peningkatan segala macam. Padahal sebetulnya apa yang telah disampaikan pun belum tahu, dia belum hafal, belum ya mengerti secara baik, dia ingin enggak kok kitab-kitab usul salasa terus kita sudah kita kaji dengan ustaz ini dan sudah kaji dengan ustaz itu, padahal sebetulnya dia belum mengerti dan belum paham ya apa yang disampaikan. Walaupun kitab, jadi yang penting bagi dia apa, volumenya, banyak menamatkan kitab, bukan itu, karena kitab-kitab itu pas ukurannya saling mendukung ya. Kalau mengerti dari sini, dibaca kitab lain baru. Jadi oleh sebab itu ada kadang-kadang sebagian ya majelis ilmu seperti itu, bosan mereka, bosan gitu. Hal ini tidak pantas bagi orang-orang yang ingin untuk mendapatkan ilmu. Oleh sebab itu kebiasaan-kebiasaan banyak bertanya adalah kebiasaan-kebiasaan yang sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sebenarnya kita katakan tadi ya, yang tidak ada manfaatnya ya, seperti ditanyakan macam-macam lah ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang gharib ditanyakan. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada faedahnya, kecuali pertanyaan-pertanyaan yang memang bagaimana cara berwudu, cara sholat, semacam itu memang dianjurkan. Ini fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi oleh sebab itu ketika ditanyakan kepada Ibnu Abbas, kaifa nilta ilma, bagaimana kamu mendapatkan ilmu, yakni bilisanin saul wa qalbin aqul. Jadi yang itu lidah yang suka bertanya, banyak bertanya, tapi juga akul. Dalam pertanyaan itu yang bermanfaat, yaitu hati yang memiliki akul, ya, berpikir. Tidak asal bertanya saja, ya, tapi dia bertanya sesuatu yang bermanfaat untuk baik untuk agamanya maupun untuk dunianya. Kemudian am turiduna an tasalu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Apakah kalian ingin bertanya kepada rasul kalian sebagaimana diminta atau ditanya kepada Musa sebelumnya? Hadza qaul ya ummul mu'minin wal kafirin. Kata Ibnu Katsir, ini ungkapan ini umum untuk orang beriman dan untuk orang kafir. Fa innahu alaihi salatu wassalam rasulul jami', karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu rasul untuk seluruh manusia, ilal jami' rasulakum. Rasulakum di sini laisa nisbah, arti nisbah untuk rasul kepada kalian semua. Ya, itu dimaksud ini ummatud dakwah, laisa ummatud ijabah. Ini rasul, ini yang dimaksud di sini adalah rasul yang diutus kepada kalian semua. Kaqauli yas'aluka ahlul kitab, ini yang kita ya ungkapkan tadi, ini adalah mirip ya dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yas'aluka ahlul kitab antunazila alaihim kitabun minas sama', yaitu orang-orang kitab minta kepadamu supaya engkau menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalik.
Sungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Faqalu arinallah jahrah. Mereka berkata, maka mereka minta kepada Musa, lihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Fa akhadhahumus sa'iqa bidzulmihim. Lalu mereka ditimpa oleh apa? Sa'iqa, petir. Ya, dengan sebab dzulm. Mana dzulm mereka di sini? Yaitu dzulm mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan bertanya sesuatu yang tujuannya bukan untuk ilmu dan faedah, tapi adalah untuk inat. Ya. Jadi tujuan mereka itu sehingga mereka diadab. Ketika disebutkan kisah ini adalah sebagai peringatan bagi kita. Jika kalian bertindak seperti itu, kalian juga akan ditimpa azab. Kalau tidak di dunia, ya di akhirat. Wal murad innallah dzamma man sa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW an syai'in tentang sesuatu ala wajhi ta'annud. Itu dalam bentuk apa? Ta'annud, penentangan, kebangkangan. Ya, wal iktirah atau anjuran-anjuran. Ya, dia memberi pendapat kepada Rasul. Iktirah. Kama sa'alat Bani Israil Musa alaihissalam. Sebagaimana orang-orang Bani Israil meminta kepada Musa alaihissalam ta'annutan wa takdziban, dalam rangka untuk menentang dan mengingkari, tidak mau percaya, tidak mau beriman. Ta'annutan, kebangkangan. Ya. Ta'annutan wa takdziban wa inadan. Ya, inad, kebangkangan juga, ya, ta'annut, ya, sebenarnya kebangkangan, inad juga hampir dalam bahasa Indonesia hampir sama artinya. Dan wa takdzib, karena tidak mau percaya, tidak mau beriman dengan apa yang dibawa oleh Musa. Qala Allah Ta'ala, wa may yatabadal kufra bil iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang menukar, ya, keimanan, yang menukar kekafiran keimanan, maksudnya mengambil kekufuran dan meninggalkan keimanan, ya. Ya, ai wa may yashtaril kufra, artinya barang siapa yang membeli kekafiran dengan iman. Itu maksud di sini. Ya, membeli kekafiran dengan keimanan. Maksudnya apa? Dia beli kafir, dijual iman. Jadi ibaratnya kalau kita beli, ya, di uang pembelinya apa? Iman. Yang dibeli apa? Kekufuran. Nah, begitu. Jadi ibaratnya mereka menukar kekafiran dan keimanan, aslinya mengambil yang kafir dan meninggalkan keimanan. Faqad dhalla sawa'as sabil. Sungguhnya ia orang tersebut telah sesat jalan yang lurus. Ya. Ai faqad kharaja 'anis shiratil mustaqim. Maka sungguhnya telah keluar dari jalan yang lurus, ilal jahli wad dhalal, dalam kebodohan dan kesesatan. Ya. Kenapa bodoh dia? Karena bodoh menjual yang lebih, memberikan harga yang lebih mahal dengan barang yang tidak berharga. Kenapa dhalal dia? Kenapa jahil dia? Itu karena itu. Jahilnya karena dia mengambil membeli barang yang sangat dengan harga yang sangat tinggi, yaitu barang yang sangat hina. Kenapa dhalal dia? Karena yang dijual itu apa? Imannya. Yang diambil apa? Kekufuran. Ini ibaratnya ini ilal jahl wad dhalal. Ya. Kemudian Allah katakan wadda katsirun min ahli kitab. Kenapa demikian? Jangan kalian terpengaruh. Karena kebanyakan dari ahli kitab itu law yardunakum, ya, kebanyakan ahli kitab itu berkeinginan law yardunakum. Jika seandainya mereka mampu mengembalikan kalian min ba'di imanikum, setelah kalian beriman, kuffaron, menjadi orang-orang kafir. Sebelumnya kita sebutkan juga ayat sebelumnya, ya. Ini ma yawadul ladina kafaru min ahli kitabi ayyunazala alaikum min khair min rabbikum. Jadi tidak pernah senang itu orang kafir itu, yang min ahli kitab musyrikin, dari orang musyrik pun, bahwa kita ini mendapat kebaikan dari Allah. Jadi kemudian juga wadda katsirun, bahkan kebanyakan ahli kitab bercita-cita ayyaruddunakum, ya, law yardunakum, kalau seandainya mereka mampu mengembalikan kalian. Oleh sebab itu mereka memakai berbagai macam bentuk tipuan dan bermacam bentuk pancingan agar kita tujuan mereka kita tidak masuk agama mereka, tapi yang penting kafir sudah. Dengan berbagai macam bentuk wasilah mereka pergunakan demi memalingkan kita dari iman kita. Law yardunakum, jadi minimal, ya, kalaupun tetap dalam Islam, biarkan dia Muslim, yang penting dia mungkin namanya saja yang tinggal oleh dia. Tidak usah dikatakan dia masuk Nasrani dan Yahudi. Oleh sebab itu salah satu ungkapan dari
apa namanya, pastor atau apa namanya, ketua agama orang-orang Nasrani dikatakan ya, para pembesar agama mereka katakan sangat mulia kalau kita masukkan orang muslim itu ke dalam agama Kristen. Tujuan kita jangan masukkan ke dalam Kristen. Jadi mulia mereka. Tidak cukup mereka itu ya tidak berakidah sudah. Walaupun mereka mengaku muslim, silakan mereka mengaku muslim, tapi pakaiannya, ya pergaulannya, makanannya, apa saja jauh dari Islam. Sudah cukup itu. Ya, KTP-nya tetap muslim, tidak sholat, tidak puasa, dan kemudian baru macam bentuk kemungkaran dilakukan semacam. Seperti itu. Nah, ini tujuan mereka. Jadi mereka dengan berbagai macam tontonan, bentuk macam bacaan, bentuk alat-alat yang didengarkan, berbagai macam. Mereka demi apa? Untuk melalaikan kita dari agama kita. Oleh sebab itu dalam alat-alat umpamanya, jawal umpamanya, mereka pergunakan bagai musik, bagai macam-macam, sehingga ketika kita sholat bunyi jawal orang, terganggu orang khusyuk. Sudah satu poin bagi dia. Demikian dalam berbagai celah mereka manfaatkan. Mereka manfaatkan ya untuk memalingkan kita dari agama kita ini. Oleh sebab itu wadda katsir min ahli kitab, itu bercita-cita kebanyakan dari ahli kitab itu law yaruddunakum, ya kalau seandainya mereka mampu memalingkan kalian, ya membalikkan kalian setelah beriman menjadi kafir. Kenapa? Hasadan, dengki. Apa yang didengkikan oleh mereka? Karena kita dalam nikmat iman, dalam ketaatan kepada Allah, kita dicintai oleh Allah, mereka dengki itu. Kita akan menjadi ahli jannah, mereka dengki. Dan mereka tahu, kenapa? Mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Setelah jelas bagi mereka kebenaran, mereka tahu bahwa risalah Muhammad ini, bahwa Muhammad ini betul-betul nabi dan betul diutus kepada semua manusia. Mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Tahu benar mereka bahwa Islam ini adalah agama yang benar. Tapi adalah yang membuat mereka tidak mau masuk Islam, membuat mereka ingin mempengaruhi orang Islam adalah dengki, kedengkian. Mimba di mata bayanamul haqq. Setelah jelasnya bagi mereka kebenaran itu, wah benar risalah Nabi Muhammad dengan berbagai mukjizat yang dibuktikan, ajaran-ajaran Quran yang ya, kemudian berbagai bentuk ya akhlak muslimin dan semacam. Itu tuduhan mereka orang Islam itu teroris semacam. Mereka tahu bahwa itu semua tuduhan bohong, semua itu tahu mereka. Tahu mereka siapa yang teroris, siapa yang tidak teroris, mereka tahu. Ya. Kenapa Saudi yang dituduh mereka oleh teroris oleh mereka? Padahal Saudi, kalau teroris Saudi sendirilah yang dihancurkan pertama sekali oleh orang-orang teroris. Tetapi kok di teroris itu berkecamuk di Saudi sendiri? Tujuan mereka karena salah satu negara yang masih tetap menegakkan tauhid, beramal dengan sunnah, negara Saudi. Bersengaja mereka berikan momok dan label jelek ke sini. Sampai mereka oleh sebab itu sampai ikhtirah mereka dirubahnya kurikulum pelajaran segala macam. Padahal tidak. Di dalam kurikulum itu semua betapa banyaknya ungkapan para ulama mengharamkan membunuh orang kafir tanpa ada sebab. Mereka tahu, mereka pula lajnah tertentu meneliti apa saja yang dipelajari di Universitas Islam Saudi, mereka tahu bahwa Islam itu akan bangkit dari sini. Mereka tahu siapa yang benar di antara kelompok-kelompok Islam ini, mereka tahu ini benar, tahu mereka itu. Ya, oleh sebab itu mereka menggandeng aliran-aliran sesat. Kenapa orang Sufi markasnya di London? Kenapa orang Ahmadiyah markasnya di London? Ya kan, Kerama di Australia bergandeng berbagai macam aliran. Kenapa mereka gandeng? Apakah mereka karena manhaj mereka sahih? Enggak, karena mereka tahu bahwa ini bisa dijadikan senjata untuk merusak Islam itu sendiri. Nah, oleh sebab itu mereka bahwa kita harus sadar. Artinya apa di sini? Pertama, Allah menghendaki mawas dirilah kalian dari berbagai tata cara kehidupan orang ahlul kitab, jangan kalian tertipu. Ya, mawas dirilah kalian, baik untuk diri kalian maupun anak-anak kalian. Jaga dari berbagai bentuk tipuan dan bentuk pengaruh yang dilancarkan, yang diserangkan oleh orang-orang di luar Islam kepada Islam untuk melemahkan umat Islam itu dari agamanya, menjauhkan umat Islam itu dari agamanya. Jadi, kenapa mereka melakukan hal itu? Karena hasadan. Mereka dengki
Karena apabila kita taat kepada Allah, rahmat Allah akan banyak turun kepada kita. Ya, baik dari segi rezeki, baik keamanan, segala macamnya, Allah akan pastikan berikan kita. Kalau walaupun mereka bagaimanapun maju mereka di segi teknologi, tapi mereka selalu dirundung apa? Kekacauan dan bagaimana itu kegelisahan. Secanggih apapun teknologi mereka, coba lihat bagaimana mereka tuh gelisah, susah mereka. Setiap hari itu kecemasan dan rasa apa itu dalam diri mereka. Oleh sebab itulah mereka berusaha menciptakan alat-alat yang bisa menjaga mereka dari berbagai bentuk ancaman. Begitu. Kenapa mereka semakin canggih dalam alat deteksi segala macam? Karena mereka mawas diri, tahu sendiri bahwa mereka itu dalam ancaman, baik dari Allah maupun dari ibadullah. Tapi kita enggak. Kita bersama Allah, enggak pernah rasa curiga. Ya, mereka ingin deteksi tsunami segala macam. Memang azab itu mereka sudah yakin membuat mereka baik di dunia maupun di akhirat. Mereka bikin berbagai macam alat, tapi tidak bisa. Yamkurullah wallahu khairul makirin. Bagaimanapun mereka. Jepang yang secanggih-canggih negara diporak-porandakan oleh angin topan. Apa? Tak ada. Tidak mungkin secanggih apapun. Ya kan? Tidak bisa. Oleh sebab itu, maka kita di sini dituntut pertama sekali adalah mawas diri. Kalau Allah memberitakan kepada kita, artinya kita menjauhi manhaj kehidupan mereka, baik dari sisi dalam cara tata hidup bergaul, mencari rezeki, gaya hidup dan segala macamnya. Jangan kita tertipu karena mereka itu dalam rangka berusaha menjauhkan kita dari agama kita. Karena senantiasa mereka bercita itu karena kedengkian kepada kita. Kemudian Allah katakan fa'fu wasfahu, maka maafkan dan relahkan. Kenapa Allah menyuruhkan demikian? Ini dikatakan oleh para ulama, ini hatta ya'ti Allah bi amri. Ini ada hingganya sampai Allah datang dengan sebuah keputusan atau dengan sebuah perintah. Artinya apa? Hal ini disebutkan para ulama itu ketika kaum muslimin dhaif, lemah. Kalian nggak punya senjata, nggak punya apa, kalian melihat mereka merajalela terhadap kalian, pertama sekalian kalian fa'fu wasfahu, sabar aja dulu. Sebagaimana sikap kaum muslimin waktu di Mekah. Banyak sahabat yang disiksa ini di hadapan Nabi, Ammar bin Yasir segala macamnya. Ya, Sumayyah yang disiksa oleh Abu Jahal segala macam. Tapi apa daya dan upaya? Tidak perlu. Bahkan seorang sahabat waktu itu meminta supaya kita melawan mereka dengan kekuatan. Apa kata Rasulullah? Inni lam u'mar. Belum ada perintah untuk itu. Ini rute-rute dalam dakwah, seorang dai mesti melihat kondisi dan situasi, kekuatan di tangan siapa. Pada saat ini kondisi kalau kita lemah, tidak saatnya kita harus melawan. Kalau kita melawan justru akan dihabisi. Ketika kaum muslimin lemah, ya, oleh sebab itulah ketika ada ulama memfatwakan di antara tuduhan orang-orang harakiyin, ya, mengatakan sebaiknya ya umat Islam yang ada di kalau itu di Afghanistan hijrah saja, atau di Palestina hijrah saja kalau memang tidak mampu melawan. Kamu begitu susun kekuatan dari dulu, karena belum tidak bisa lagi, tidak ada kemampuan dari kaum muslimin, baik dari negara itu sendiri maupun dari kaum muslimin yang lain, tidak mampu untuk membela dan mempertahankan. Nah, saat itu ada jalan keluar. Jangan bersekuku, bukan berarti kita menyerah, tapi mundur untuk maju 1000 langkah. Demikian Rasulullah SAW ketika diusir, ya hijrah Madinah dia. Susun dulu kekuatan, cari dulu jalan keluar, tempuh sebab-sebab kemenangan. Demikian. Justru orang-orang harakiyin mengatakan, wah, ulama-ulama ini mengajar umat menjadi pengecut, tidak mau berjihad. Apakah Rasulullah SAW waktu di Mekah itu pengecut? Apakah Rasul tidak yakin dengan pertolongan Allah? Tapi dilihat asbab kauniyah, ya kan? Karena segala sesuatu ada sebabnya. Rasulullah tidak mau berperang waktu di Mekah bukan karena takut. Oleh itu kata Rasulullah, inni lam u'mar. Ya, sampai di awal Madinah. Ini termasuk ayat yang Ahlul Kitab, karena di Madinah sudah ada Ahlul Kitab. Di awal-awal Madinah, hanya yang ada waktu itu adalah perjanjian. Hidup bersama berdamping dengan orang Yahudi. Sampai datang hatta ya'ti amru bi amri. Oleh sebab itu sebagian ulama disebutkan Ibnu Jauzi dan kitab Zadul Masir di sini disebutkan ikhtilaful ulama. Apakah ayat di sini mansukh atau tidak mansukh?
Jumhur mufassirin dikatakan oleh Ibnu Jauzi tidak mansuh, tetapi di sini dikatakan hatta ya'ti amrullah. Ada memang hinggaan untuk berlaku hukum ini. Kapan memaafkan dan merelakan itu ada hinggaannya, hatta ya'ti amrullah. Jadi tidak mansuh. Baru setelah datang amrullah, maka hatta ma huwa amrullah ya'ti allati ata, yaitu jihad, ayatul jihad. Wa qatilul ladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa la yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluh. Itu perintah. Baru datang perintah tatkala kaum muslimin sudah memiliki tempat bersembunyi sendiri, negara tersendiri, kekuasaan tersendiri di Madinah, barulah mulai Rasulullah SAW menyusun kekuatan. Bahkan dalam amrul jihad itu murattab. Pertama dilarang melawan sama sekali. Kemudian ada namanya jihadul difa'. Hanya kalau diserang baru melawan. Baru setelah itu baru jihad bisayf, maju melawan, menentang musuh, menawarkan Islam langsung. Di dalam begitu semua hukum ini ya bisa berlaku ketika sama kondisinya seperti itu. Ketika kaum muslim lemah, seperti di Soviet itu, di mana-mana negara kufar yang di sana kaum muslim lemah, maka mereka wajib bersabar di sana. Jika tidak mampu bersabar, berhijrah. Jika dia mampu melaksanakan hukum Islam, pemain sholat tidak dilarang, puasa dan haji semacam, tapi mereka selalu diolok-olok di semacamnya, pemainnya kan, diolok-olok tentang hijab mereka di semacam, sabarlah. Kalau masih bisa menjalankan syariat, nah, supaya dakwah, mudah-mudahan dakwah menyebar. Tapi kalau memang sudah tidak mampu, tidak bisa lagi lah melaksanakan sholat semacam, itu dinasihatkan oleh ulama, afdal adalah hijrah. Demikian, ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Oleh sebab itu tatkala disuruhkan fa'fu wasfahu, sebetulnya Allah itu Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mampu menolong kalian dan mampu menghancurkan musuh kalian. Tetapi ya Allah belum berkehendak. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Hal itu bukan kalian disuruh atas kebenaran, lalu kalian disuruh masih tetap mundur dari musuh-musuh kalian dan merasa memaafkan segala macam. Bukan karena Allah tidak mampu menolong kalian. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu. Di sini terdapat pertama adalah patuh kepada Allah, taat. Allah itu qadir ala kulli syai'. Jika dia berkehendak memenangkan kalian, dia mampu. Kedua, sifat tawakal kepada Allah. Tatkala kita tahu bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, kita menunggu pertolongan Allah dan bertawakal kepada Allah. Kemudian ada sifat raja, bahwa kita berharap kepada Allah, bahwa Allah menghancurkan musuh-musuh kita. Bahwa kita tahu bahwa Allah kalau berkehendak ingin menghancurkan musuh ini mampu. Tidak perlu kita oleh sebab Allah katakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Ditutup ayat ini innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Ayat ini dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ayat ini pada setelah itu al-mu'asir, kata Syekh. Maka lakukanlah salat dan bayarkanlah zakat, dan tiada satupun yang kalian berikan untuk diri kalian. Di sini apa yang kita dapat? Bahwa seluruh ibadah yang kita lakukan manfaatnya untuk siapa? Untuk diri kita. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Tak satupun kalian lakukan untuk diri kalian dari kebaikan, yaitu apa kata Allah? Tajiduhu indallah. Pasti akan kalian dapatkan balasannya di sisi Allah. Walau sekecil apapun. Walau sekecil apapun. Apapun bentuk kebaikan. Mungkin mengambilkan, ya, mungkin memberi sebuah penjahit sekalipun. Meminjamkan penjahit. Ya, walaupun kecil kayaknya, tetapi itu akan ada balasan. Ya, tajiduhu indallah. Oleh sebab itu di sini apa maksudnya? Anjuran agar kita rajin beribadah. Manfaatnya bukanlah kepada Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin. Dari kebaikan. Khairin di sini am. Oleh sebab itu khairin dalam bentuk apa? Nakhir min khairin. Apa saja kebaikan? Dari sholat, zakat, bersedekah, haji, menolong orang fakir miskin, berbuat baik ke tetangga, ya. Semuanya bentuk kebaikan. Min khairin. Tajidu indallah. Akan ada balasannya di sisi Allah. Ya, innallaha bima ta'maluna basir. Kenapa? Karena Allah melihat apapun yang kalian lakukan, apa yang kalian amalkan. Innallaha bima ta'maluna basir. Tidak tersembunyi oleh Allah. Innallaha bima ta'maluna basir. Di sini terdapat dua bentuk. Ya, ada bentuk muraqabah yang sempurna. Yang pertama adalah kita sadar
bahwa apapun kebaikan yang kita lakukan tidak tersembunyi di sisi Allah. Yang kedua ada tahdid, ancaman. Kalau kalian tidak beramal soleh, justru melanggar perintah-perintah Allah, innallaha bima ta'maluna basir. Don, tahulah sekecil apapun kejahatan yang kalian lakukan, Allah melihat. Allah melihat kalian. Innallaha bima ta'maluna basir. Hati-hatinya di sini kita mawas dirilah. Di samping kita menimbulkan innallaha sifatul raja, bahwa Allah akan menerima amal kita, memperhatikan amal kita, di samping juga sifatul muraqabah, kita merasa selalu dilihat oleh Allah sehingga kita takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah. Di sini Ibnu Katsir menyebutkan yuhadzirullah ibadahul mu'minin min suluki tariqil kufar. Di sini Allah memperingatkan hamba-hambanya yang beriman dari menempuh jalan orang-orang kafir, yaitu dari ahli kitab. Wa yu'limuhum bi'adawatihim. Allah memberitahu orang-orang beriman itu tentang permusuhan orang kafir kepada mereka. Ya, fil batin wa zahir, baik secara zahir ataupun secara batin, yang tersembunyi dalam wa makhtufi suduhum akbar. Yang tersembunyi di dalam diri mereka justru lebih besar lagi kebencian mereka. Jadi wa zahir apapun secara zahir. Wa ma hum alai minal hasad, dan bagaimana mereka hasad kepada kaum mukminin. Ma'a ilmihim ya bi fadlihim wa fadli nabihim, sedangkan mereka tahu tentang keutamaan orang yang beriman ini dan keutamaan nabi-nabi orang yang beriman itu. Tentang keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan mereka yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka tahu sendiri. Dengan dalil apa? Mim ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah jelasnya bagi mereka kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'mur ibadahu bis-safa wal 'afu, lalu Allah menyuruh ya hamba-hambanya beriman itu untuk memaafkan ya, dan merelakan wal ihtimal hatta ya'ti Allah bi amrihi minan nusra wal fath, ya, kemungkinan sampai Allah datang dengan perintahnya dari pertolongan dan kemenangan akan datang. Hati-hati amrullah, ya, sabar saja kalian sampai datang keputusan Allah, perintah Allah. Wa ya'muruhum bil iqamati shalah wa ita'iz zakah, lalu Allah menyuruh mereka untuk melakukan salat dan membayarkan zakat. Di sini dikatakan oleh Abdul Rahman Sa'di dan lainnya mengatakan, tatkala kita melihat bahwa manfaat melawan di sini tidak ada, beralih kepada hal yang lebih manfaat, yaitu banyak beribadah. Tatkala kita melihat sekarang ini berbagai macam bentuk fitnah segala macam dan kita tidak mampu memberikan solusi untuk menyelesaikannya, apa yang kita lakukan? Beralih kepada sesuatu yang lebih berfaedah, yaitu apa? Banyak beribadah. Sekarang belum tempatnya untuk berjihad, tapi tempatnya untuk banyak kali bersolat, zakat, selama beribadah. Demikian. Ya. Jangan kita lalai dari sholat dan juga melakukan tindakan-tindakan yang angan-angan yang kira-kira untuk berjihad, melakukan sebagian firqah-firqah, ya, tidak mereka itu bisa beramal soleh dan juga tidak bisa berjihad. Nah, beralih kepada hal yang bermanfaat. Disuruh kita sholat dan kila in hadilaya, ya, nazarat raddan ala Huyai bin Akhtab, ya, wa Abi Yasir bin Akhtab. Ini orang Yahudi. Dikatakan bahwa ayat ini turunkan kepada bantahan terhadap Huyai ini bin Akhtab wa Abi Yasir bin Akhtab, alladzina kana ini asyadul yahud hasadan al-arab, yaitu keduanya itu orang yang paling dengki, orang Yahudi yang paling dengki terhadap orang Arab. Ketika Allah mengkhusus mereka dengan Rasulullah SAW, karena kita katakan bahwa orang Yahudi itu dengki, kenapa? Karena mereka menginginkan bahwa Rasul yang terakhir ini dari apa? Kelompok mereka. Kenapa? Karena para anbiya sebelumnya senantiasa dari mereka. Seperti disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, kanat Bani Israil tasusumul anbiya. Bani Israil itu senanti dipimpin oleh para nabi. Tapi nyata-nyata nabi yang paling afdal, nabi yang terakhir, tidak dari golongan mereka. Ini yang membuat mereka apa? Dengki. Nah, kedengkian di sini artinya mereka menentang kurnia Allah, karena Allah memberikan kurnia kepada siapa yang dikehendaki. Secara tidak langsung di sini Allah juga menyifatkan kepada kita bahwa sifat dengki merupakan sifat yang jelek dan hina, merupakan salah sifat orang Yahudi. Nah, mereka itu cemburu, dengki karena Allah mengkhususkan orang Arab dengan risalah Nabi yang terakhir ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa kadza faqad akhbar Allah Ta'ala anna Yahud
yawadduna law yarji'ul muslimuna kuffaran hasadan. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa orang Yahudi itu berkeinginan sekali kalau seandainya kaum muslimin ini kembali menjadi kafir. Hasadan min qibali anfusihim. Itu karena kedengkian dari dalam diri mereka. Min ba'di ma tahaqqaqu, tak kala mereka membuktikan min risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ya tentang risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil, yaitu bahwa terbukti oleh mereka semua risalah, ciri-ciri yang disebutkan dalam Taurat terbukti benar terdapat dalam risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da ma tahaqqaqu, telah mereka membuktikan tentang risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul terdapat dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Fakafaru bihi hasadan, mereka kafir dengan Nabi Muhammad SAW itu karena dengki, wa baghyan, ya kezaliman. Dia annahu kana min ghairihim. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dari mereka, tapi dari lewat mereka. Artinya dari bangsa Arab, tidak dari bangsa orang Yahudi. Wa qaulu ta'ala fa'fu wasfahu. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa'fu wasfahu, maafkan dan relakanlah, ai amma yahjuna wa yaqiluna adawa, tentang orang-orang yang mencela, menghina, hija, ya, atau orang-orang yang senantiasa menyulut permusuhan. Inna makana hada awal amr, ini adalah pertama urusan Nabi SAW di awal dakwah, ya, ketika orang musyrik menyakiti, ketika orang Yahudi menyakiti kaum muslimin, kalian sabar dulu, kata Allah di sini. Waqad nusikha dzalika qaulu, waqad nasakha dzalika qaulu ta'ala, dan hal itu telah dinasihkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Jadi maka bunuhlah orang-orang musyrikin dimanapun kalian mendapati mereka. Panasakhat hazil ayat ini wa ghairuha al-afwa was-safa. Maka ayat ini telah menasihkan ayat tentang memaafkan orang kafir yang lain tadi. Ayat ini wa ghairuha dari ayat-ayat tentang memaafkan dan merelakan. Hakadha qala Abul Aliyah, ini ulama-ulama mufassirin, Abul Aliyah wa Rabi' bin Anas wa Qatadah wa Sari', ya. Wa innaha mansukha bi ayatin sayf, bahwa ayat tadi fa'fu wasfahu mansukh dengan ayatul sayf, maksud ayatul jihad. Wa yasdil dzalika, menunjukkan hal demikian firman Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah datang dengan sebuah perintah atau keputusan. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ai hatta azna Allah lahum bil qital, artinya apa? Sampai Allah mengizinkan untuk mereka untuk berperang. Wa qala ta'ala wa aqimus sholata wa atuz zakah. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, dirikanlah salat dan bayarkanlah zakat, dan tiada satupun kalian lakukan untuk diri kalian dari kebaikan, kalian akan mendapati di sisi Allah, akan mendapati balasannya di sisi Allah. Yahathum ta'ala al-istighal bima yanfa'uhum. Allah menyuruh mereka untuk melakukan hal, sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat kepada mereka. Wa ta'udu aqibatu yaumal qiyamah alaihim min iqamatis shalah wa ita'iz zakah hatta yumakkina lahumullahu nasra fi hayatid dunya. Kenapa? Karena akan kembali akibatnya pada hari kiamat kepada mereka sendiri. Itu dari hal mendirikan salat dan membayarkan zakat, sampai Allah memberikan kepada mereka an-nasr, itu kemenangan fi hayatid dunya, waktu di dunia ini. Wa yauma yaqumul ashhad, dan juga pada hari berdirinya semua saksi, itu hari kiamat. Walihada qala ta'ala innallaha bima ta'maluna basir, karena itu Allah katakan sungguhnya Allah Maha mengetahui dengan segala, dan Maha melihat dengan segala apa yang kalian lakukan. Yakni innahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yaghfal an amalin amilin, tidak pernah lalai tentang amalan orang yang beramal. Wa yadhi ladai, atau hilang di sisinya, apakah itu berupa ya sa'un kana khairan aw syarran, itu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah Allah lalai dari baik itu amalan itu baik maupun jelek. Fa innahu sayujazi kullan bi amalihi, sungguhnya Allah akan membalasi masing-masing dengan amalannya. In kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun, jika amalannya baik maka dibalas dengan hal yang baik, dan jika amalan jelek akan dibalas dengan hal yang jelek pula. Qala Ibnu Jarir, berkata Imam Ibnu Jarir, ini imam mufassirin, innahu a'lamal qauma annahu basirun bi jami' amalihim. Allah memberitahukan kepada kaum muslimin, ini maksudnya bahwa Allah Maha melihat dengan segala amal perbuatan mereka, liyajiddu fi ta'atihi, agar mereka bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah, wa yahdharu ma'siyatahu, dan meninggalkan maksiat kepada Allah. Kenapa Allah katakan innallaha bima ta'maluna basir?
Di sini dua faedah yang kita sebutkan tadi. Pertama, untuk bersungguh-sungguh melakukan kebaikan, dan juga yaitu untuk hati-hati dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berkata lagi, orang Yahudi ini di antara sifat-sifat mereka adalah tahakkum, yaitu menjamin untuk diri mereka surga, bahkan tetapi di atas kekufuran. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata, tidak akan pernah masuk surga kecuali orang Yahudi dan orang Nasara. Tilka amaniyum, kata Allah. Itu hanyalah apa? Angan-angan mereka saja. Sekedar angan-angan. Lalu apa kata Allah? Katakan, hai Muhammad, qul hatu burhanakum. Mana buktinya bahwa memang kalian tidak beriman, justru buktinya kalian itu min ahlin nar, bukan sebaliknya dari ahli jannah. Karena qul hatu burhanakum. Mana bukti? Mana burhan kalian? In kuntum shadiqin, jika kalian benar dalam ungkapan kalian. Bala, tetapi yang akan menjadi ahli surga siapa? Yaitu man aslam, orang yang menyerahkan diri atau orang yang masuk Islam. Orang man aslama wajhahu lillah, orang betul-betul mengikhlaskan, menyerahkan wajahnya kepada Allah. Wa huwa muhsin, dan dia itu dalam berbuat kebaikan, orang yang baik. Falahu ajruhu, maka baginya adalah pahalanya, yaitu surga yang sudah dikapleng oleh orang Yahudi dan orang Nasara. Wala khaufun alaihim, mana orang-orang tersebut, orang yang betul-betul ikhlas kepada Allah dalam amalnya. Ya, di sini orang Yahudi telah mengkapleng surga untuk mereka, ya, Nasara juga begitu. Sebagaimana mereka mengatakan, di sini terdapat oleh kita anggapan, ya, bantahan bagi orang mengatakan semua agama itu benar. Hatta orang kafir pun sekalipun tidak menerima pendapat itu. Orang Yahudi Nasara pun tidak menerima pendapat itu. Oleh sebab kata mereka di ayat berikutnya ini, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Nasara itu tidak benar agamanya. Wa laqatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Agama Yahudi itu enggak benar. Tak satu pun ahlul diyana, orang yang mengaku beragama, mengatakan semua agama itu benar. Ini salah satu wasilah untuk orang Yahudi, orang Nasrani melencengkan kita dari firman Allah tadi, wadda katsirun min alkitab. Supaya kita apa? Tidak menyalahkan mereka lagi bahwa kalian kafir. Yang katakan untuk orang kafir, orang itu semua agama itu benar. Dia memakai senjata-senjata, itu orang-orang yang mengatakan diri mereka sebagai intelektual. Kemudian di orang yang betul-betul ikhlas kepada Allah, aslama wajhu lillah, menyerahkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsin. Di sini dikatakan oleh Ibnu Katsir lainnya, yaitu muhsin ini beramal ikhlas, dan muhsin di sini maksudnya ala sunnah. Kata Ibnu Katsir, karena amal itu tidak akan terima kecuali dengan dua syarat. Pertama, ikhlas kepada Allah. Yang kedua, yaitu mutaba'atur rasul, itu mengikuti cara yang ditentukan oleh Rasulullah SAW, yaitu ala sunnah. Kemudian buktinya dan bantahan lagi, waqalatul yahud. Jadi tak kala mereka tadi, ungkapan mereka mengatakan surga dan neraka untuk orang Nasara, ini disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa ini terjadi ketika orang Nasara Najran datang ke Madinah, lalu bertemu dengan orang Yahudi, lalu berbantah di antara mereka. Oh, kalian enggak benar, kami yang benar. Berkata pula, ini di hadapan Rasulullah SAW, berkata pula ke mereka, oh, kalian enggak benar, kami yang benar. Antara Yahudi dan Nasara. Waqalatul yahud, orang itu mengatakan, oh, Nasara itu enggak ada apa-apanya. Laisatin Nasara ala syai'. Enggak ada dia punya apa. Ala syai', laisa ala syai'. Laisatil Nasara ala syai'. Enggak di atas apa-apa, enggak ada agama yang benar, enggak, agama mereka enggak benar gitu. Walaqatin Nasara laisatil yahud, waqalatin Nasara laisatil yahud ala syai'. Dan juga Nasara sebaliknya menuduh begitu, oh, kalian agamanya enggak benar juga. Wa hum yasluna al-kitab. Sedangkan mereka sendiri membaca kitab ini, maksudnya Taurat dan Injil. Ini alif lam, dan di sini maksudnya adalah alif lam lil jins, itu kitab maksudnya di sini. Kadzalika qala alladziina la ya'lamun. Demikian pula perkataan orang-orang yang tidak berilmu, tidak mengetahui. Dimaksud di sini orang-orang musyrikin, sebagian ulama mufassir mengatakan, mithla qaulihim, seperti ungkapan mereka. Demikian pula ungkapan firqah dhalalah. Mereka mengatakan kalau ingin masuk surga hanya melewat firqah kami segala macamnya. Ya, tetapi mereka tidak memiliki burhan bahwa mereka di kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Fallahu yahkum bainahum yaumal qiyamah. Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Fima kanu fihi yakhtalifun, tentang hal yang mereka berselisih di dalamnya.
Di sini Ibnu Katsir menyebutkan yubayyinullahu taala ikhtirar Yahud wa Nasara. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang itu ikhtirar apa namanya? Ikhtirar ini apa namanya? Kebanggaan orang Yahudi dan Nasara bima hum fihi. Ya, tentang apa yang mereka yakini itu haitsu ida'at kullu ta'ifatin, setiap kelompok dari orang Yahudi dan Nasara itu annahu la yadkhulul jannata illa man kana ala millatiha. Yani saling menuduh, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi, tidak akan masuk neraka kecuali tidak akan masuk surga kecuali orang Nasara. Kata orang Nasara, yang surga itu hanya milik orang Nasara. Kata Yahudi, yang akan masuk surga itu hanya orang Yahudi. Nah, jadi masing-masing menurut agama mereka. Kama akhbarallahu anhum, subhanahu Allah beritakan tentang mereka dalam surah Al-Maidah. Apa kata mereka? Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Mereka juga mengaku, kami ini anak-anak Allah dan kekasih sayang Allah. Ya, lalu dijawab oleh Allah subhanahu mereka. Kalau tadi kan ada subhannya itu. Oleh sebab itu, di salah satu kaidah dalam membantah ahlul bidah disebutkan oleh para ulama adalah yaitu setiap apa yang dikatakan qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dan juga bagi ahlussunnah wal jamaah hendaklah ketika mengungkapkan suatu pendapat dan dalil, mengungkapkan satu argumentasi mesti dengan dalil yang kuat. Hatu burhanakum, lihatkan keterangan yang jelas. Demikian pula dalam tata cara berdebat dan menentang orang ahlul batil, hatu burhanakum, mana dalil Al-Quran dan Sunnah, aqwalus salaf. Demikian pula kita sebagai ahlus sunnah ketika mengungkapkan sebuah kebenaran mesti dengan burhan. Jangan asal ngomong. Sebenarnya tikap orang Yahudi hanya asal ngomong, surga milik kami, neraka kata orang Yahudi surga milik kami, kata orang Nasara surga milik kami. Jangan asal ngomong, harus ngomong dengan burhan. Ini ta'dib. Di samping di sini ibrah bagi kita. Janganlah kalian juga bersikap sebagai orang Yahudi. Mereka telah menghafal yang surga, ya, tapi tanpa dalil. Kalau kalian alal haq, hatu burhanakum. Berikan keterangan yang jelas apa yang kalian katakan itu. Di samping ini kisah tentang orang ini, tapi ta'dib bagi seorang muslim ya, dalam mengungkapkan suatu pendapat. Dan juga salah satu wasilah disebutkan oleh ini, kalau kita lihat perdebatan Al-Kinani dengan Mu'tazilah di masa Ma'mun itu, begitu dia. Siapa yang telah berkata hal seperti ini? Jadi kalau memang Al-Quran itu adalah bukan kalam Allah katanya, beri saya dalil dari Al-Quran atau dari hadis Rasulullah SAW. Ya nggak ada, nggak bisa. Jadi sebab itu setiap ungkapan, ya ada orang mengatakan begini dan begitu, kita katakan hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana dalilnya? Jika apa yang kalian katakan itu adalah benar. Ini adalah sikap. Adalah di sini terdapat juga apa? Zammu taklid. Yaitu celaan bagi orang yang taklid kepada kiai-kiai dan guru-guru mereka. Oh, itu kata guru saya, tapi tanpa ada dalil. Nah, oleh sebab itu sebetulnya banyak di sini pelajaran. Coba kita ambil. Kemudian di sini mereka mengaku mereka kasih sayang Allah. Lalu Allah aqdabahumullah ta'ala bima akhbarahum. Lalu Allah juga bantah syubha orang Yahudi tadi, mengatakan mereka anak kasih sayang Allah semacamnya. Ini falima yu'adzibukum bidzunubikum. Tapi kenapa Allah mengadab kalian? Kalau kalian anak-anak Allah, kenapa kalian diadab? Ya, maka kalian bohong dalam ungkapan kalian tersebut. Lalu Allah mendustakan mereka dengan apa yang mereka bima akhbarahum, ya, annahum mu'aduhum, yaitu Allah memberitahu mereka bahwa Allah akan mengadab mereka bidzunubihim, dengan dosa-dosa mereka. Walau kanu kama idda'u, kalau seandainya mereka itu seperti apa yang mereka katakan, lama adzabahum, tentu Allah tidak akan mengadab mereka. Faqad qala ta'ala tilka amanihum. Karena itu hanya sekedar apa? Angan-angan, keinginan semata, tapi tanpa ada bukti. Nah, qala Abul Aliyah, berkata Abu Aliyah, amaniyu ini tamannauha, yaitu adalah cita-cita yang mereka inginkan. Ini alallah, di atas Allah. Mereka ingin itu dapat dari Allah, minta kepada Allah. Tapi bighairil haqqi, mereka tanpa berhak hal seperti itu, tanpa menempuh jalan kebenaran. Yang sebab itu dikatakan, ya, tarjun najah walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabis. Jadi kamu ingin selamat tapi tidak menempuh jalan keselamatan itu. Sesungguhnya kapal tidak pernah berlayar di atas daratan.
Kalau ingin menjadi ahli surga, tempuhlah berimanlah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan hanya sekedar mereka angan-angan. Ya, saya ingin jadi orang soleh tapi tidak pernah beribadah. Saya ingin berilmu tapi tidak pernah mau belajar. Ya, tidak mungkin. Jadi, oleh sebab itu, jangan bighairil haq, tanpa kebenaran dia mengaku menjadi ahli surga. Faqad qala ta'ala tilka ini, kemudian summa qala ta'ala, kemudian Allah firmankan, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Katakan hai Muhammad, hatu, mana dalil kalian? Burhanakum, keterangan, ya, bukti-buktinya. Jika kalian benar, ai hatu bayyinatakum, artinya datangkan ke sini ibayina dalil-dalil wa hujjatakum, dalil hujjah kalian. In kuntum shadiqin bima tad'unahu, bima tad'unahu, ya. Jika kalian benar dengan apa yang kalian kalian akui sendiri, kalian katakan sendiri. Summa qala ta'ala, lalu Allah katakan, tapi siapa yang akan menjadi ahli surga? Bala man aslama wajhahu lillah, seorang yang benar-benar ya menyerahkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia itu berbuat baik, artinya beramal yang soleh di alas sunnah. Qala Sa'id bin Jubair, bala man akhlasa, berkata Sa'id bin Jubair ini, tetapi yang akan menjadi ahli surga itu siapa? Orang yang mengikhlaskan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsin, ay muttabi'un fihi Rasulullah. Artinya di sini akhlasa wajhahu itu beramal soleh, kemudian dia dalam beramal soleh itu muttabi'un fihi Rasulullah. Dia juga mengikuti sunnah Rasulullah. Tidak hanya cukup saya beramal soleh, saya ikhlas-ikhlasnya. Ya, seperti amalan-amalan yang tidak ada dasarnya dari sunnah Nabi SAW, apakah itu maulid dan segala macamnya. Amal-amal yang tidak ada dicontoh oleh Nabi SAW. Kata, itu kan ikhlas, saya kan ikhlas. Tapi laisa ala sunnah, maka tidak akan diterima. Kenapa? Oleh sebab itulah salah satu kenapa kalimat syahadatain pertama sekali diungkapkan oleh semua muslim, baru dia bisa diterima amalannya. Kenapa? Karena kamu beribadah itu harus kepada Allah, dan syariat yang kamu amalkan harus menurut apa yang dibawa Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah, jadi semua ibadahku hanya semua kepada Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Arti apanya? Ibadah-ibadah yang akan saya lakukan adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi semua ibadah yang harus kita lakukan itu dijiwai oleh kalimat apa? Syahadatain. Maka itu kalimat ini pertama, seorang kalau mau masuk Islam, buktikan ini, bahwa semua tindakan ibadah yang kalian lakukan itu memang melalui apa? Rasulullah. Kalau tidak, di luar konteks apa yang dilakukan oleh Rasulullah, imma kalian sendiri melakukan, mengaku sebagai Rasul, ya, dari mana kalian tahu bahwa perbuatan ini diberi pahala oleh Allah? Bahwa ini adalah syariat. Dari mana? Apa kalian menerima wahyu sendiri? Tentu tidak. Karena yang diberi wahyu itu hanya Rasulullah. Oleh sebab itu kita lihat ya, kenapa itu di antara hikmah yang jelas sekali ya, dari kenapa kalimat syahadatain harus diungkapkan seseorang mau masuk Islam. Karena semua gerak-gerik yang mau dia lakukan di dalam Islam mesti menjurus kepada dua kalimat ini. Ikhlas kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Oleh sebab itu di sini Ibnu Katsir mengatakan fa inna lil amali al-mutaqabbali syartaini. Karena amal yang bisa diterima itu ada dua syarat. Apa dia? Ahaduhuma ayyakuna khalisan lillahi wahda. Bahwa amal itu betul-betul ikhlas hanya untuk Allah. Lepas dari syirik, riya dan segala macamnya. Sum'ah, ingin didengar, ingin terkenal, ingin dipuji dan segala macamnya. Wal akhar, yang kedua apa? Yakunu sawaban muwafiqan li syariah, yaitu betul, tepat, sesuai dengan syariat. Famata, sesuai dengan syariat maksudnya sesuai di atas sunnah Rasulullah SAW. Fabakana khalisan walam yakun sawaban. Jadi kalau ada seseorang ada ikhlas tetapi tidak benar, maksudnya tidak menurut sunnah Rasulullah SAW, lam yutaqabbal, tidak akan pernah diterima. Walihada qala Rasulullah SAW, karena itu Rasulullah SAW bersabda, ya man amila amalan, siapa melakukan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, dan tidak pernah kami perintahkan, ya, tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW, bahwa raddun, amalan tersebut tidak diterima walaupun seikhlas-ikhlasnya. Ya, rawahu Muslim dari hadis Aisyah. Wa qala ta'ala, di dalil lagi yang mengharapkan bid'ah di sini Allah Ta'ala katakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Lalu kami ya perlihatkan
ya, terhadap apa yang mereka amalkan dari amal-amal, maksudnya dari amal mereka itu, tetapi kami jadikan amalnya itu haba'an manthura. Apa? Bagaikan debu berterbang, nggak ada artinya, nggak ada nilainya. Haba'an manthura, nggak bisa berfaedah kepada dia amal solehnya. Kenapa? Karena tidak mengikuti apa syariat Rasulullah SAW. Wa amma in kana amal muwafiqan li syariah. Adapun jika amal itu sesuai dengan syariat, maksudnya fi zahir, secara zahir, walakin biduni ikhlas, ya, diamalkan sunnah segala macam, tapi tidak ikhlas, bahwa dan mardud, amal itu juga ditolak. Ala fa'ilihi, akan dikembalikan kepada orang yang melakukannya. Wa wahalul mura'in wal munafiqin, ya, seperti mana tindakan orang-orang yang berbuat riya dan tindakan orang-orang munafik. Walihada qala ta'ala, karena itu Allah firman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin bertemu, ya, Tuhannya, ya, pemangkana yang berharap ingin bertemu Tuhannya, maksudnya berharap ingin melihat Allah, ingin bertemu Allah dengan senang, Allah berbicara kepada dia, ya, Allah bicara kepada dia dapat melihat Allah, senang bertemu Allah, ya, maka hendaklah beramal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia dalam melakukan ibadah itu berbuat syirik akan sesuatu pun. Dikatakan oleh oleh Rasulullah Abu Ali Fudail bin Iyad mengatakan, yang dimaksud salihan di sini adalah makana ala sunnah. Itu makana ala sunnah. Itu amal yang soleh. Wa qaulu ta'ala falahu ajruhu inda rabbih, dan firman Allah, maka orang yang melakukan amal-amal soleh tadi yang sesuai dengan syariat tadi, maka dia falahu ajruhu inda rabbih, dia akan mendapat balasan di sisi Rabb-nya. Itu surga yang telah dikepleng oleh Yahudi yang Nasrani itu. Wala khaufun alaihim, mereka tidak merasa takut, ya, dan juga tidak merasa sedih. Domina lahum ala dzalika, Allah telah menjamin untuk mereka atas hal demikian itu tahsilul ujur, itu memperoleh balasan pahala. Wa amanahum, dan Allah telah menjamin keamanan mereka mimma yakhafunahu, apa yang akan mereka takuti, akan mereka hadapi di dalam alam akhirat. Mereka takut masuk neraka, mereka takut berbagai azab, Allah jamin mereka aman dari berbagai macam azab. Jadi fala khaufun alaihim, tidak ada lagi rasa was-was, rasa takut. Fala khaufun alaihim bima yastaqbilunahu, mereka tidak ada rasa takut terhadap apa yang akan mereka temui, yang akan apa mereka hadapi. Wala yahzanuna ala ma madha, juga bersedih dengan apa yang telah mereka tinggalkan. Mimma yatrukunahu, dengan apa yang mereka tinggalkan. Tidak sedih dengan harta yang ditinggalkan, istri yang cantik ditinggalkan, ya, enggak sedih dengan rumah yang luas, kendaraan yang mewah segala macam, enggak sedih dia. Enggak sedih dia meninggalkan itu semua. Kenapa? Karena apa yang ada di sisi Allah dan pahala yang akan diterimanya jauh lebih baik dari apa segala, dengan dunia dengan segala isinya. Dengan dunia segala isi, bukan hanya rumahnya yang lebarnya berapa hektar gitu, bukan. Dengan dunia dan segala isinya lebih baik, ya, dengan berbagai macam bentuk kesenangan yang disediakan Allah di surga, ya, dari bidadari dan segala macamnya. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalatil yahud laisatin nasara ala syai', dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan orang Yahudi berkata Nasara itu tidak di atas sesuatu pun, dan berkata Nasara orang Yahudi tidak di atas sesuatu pun. Wa hum yasnal kitab, mereka membaca kitab. Bayan Allah Ta'ala tanaqudahum, Allah menjelaskan tentang bagaimana mereka itu tanaqud, apa, saling kontradiksi, saling bertentangan, ya. Wa tabawudhum, saling benci di antara mereka. Oleh sebab itu, jadi pada hakikatnya hatta orang Yahudi sama Yahudi pun mereka itu apa? Saling bermusuh di antara mereka itu. Orang Nasara sama Nasara sama Yahudi saling bermusuh di antara mereka. Di daerah Syam, di arah Palestina, Baitul Maqdis itu tidak pernah berdamai antara orang Yahudi dan Nasara sampai datang Islam. Tidak pernah berdamai. Kenapa? Karena orang Yahudi itu ada namanya oleh mereka hari raya, yaitu kalau mereka merayakannya dengan darah orang Nasrani. Sampai bunuh-bunuhan berabad-abad mereka begitu. Sampai datang fatwa Bolus,
ya, atau orang Nasara yang kalau nggak salah kalau mereka mau, itu ada kisah, anak lupa dalam buku apa ya, sudah lama itu, ada kisah tentang bagaimana kekejaman permusuhan antara Yahudi dan Nasara di Syam itu, lupa anak bukunya, ada dalam ingatan pada saat ini. Itu disebutkan sebuah kisah di situ bagaimana pembunuhan yang bukan main besar yang terjadi waktu itu di antara mereka. Jadi oleh sebab itulah Paulus di akhir-akhir ini kan menyatakan yang membunuh Isa, ya mereka meyakini Isa itu dibunuh ya, dibunuh oleh bukan orang Yahudi, tapi mereka katakan akbas atau orang-orang awam gitu. Supaya untuk apa? Tidak melerai dari pertengkaran selama ini, nggak pernah habis di antara mereka. Kena dendam. Masa orang Nasara merasa Tuhan mereka dibunuh, mereka dendam selalu. Demikian. Nah, oleh sebab itu, oleh sebab tahsabum jam'a wa qulubuhum syatta, sebenarnya Allah katakan pada hakikat sama mereka itu bukan main, gontok-gontokannya bukan main, saling bunuh dengki segala macam itu. Tetapi tatkala mereka menghadap ke muslim, memang mereka bersatu seperti itu. Nah, itu tentang hal yang diterangkan oleh Allah bagi mereka, bagaimana bahwa sesama orang Yahudi dan Nasara itu mereka tidak bersatu, pada sepadan saling membenci di antara mereka. Wa ta'adiyahum, dan saling benci di antara mereka. Wa ta'anunahum, ya, saling bertengkar antara mereka. Kama qala Ibnu Ishaq an Ibnu Abbas qala. Sebagaimana diwakilkan Ibnu Ishaq dari Ibnu Abbas, ini Allahu a'lam, ini Ishaq ini termasuk yang saduq kalau enggak salah derajah hadisnya oleh ulama. Ya, tapi sanad ini Allahu a'lam. Lama qadima ahlu Najran, ini di sini kisah dikitakan Ibnu Abbas, takala orang ahlu Najran dari Nasara, dari Yaman ini datang ke Madinah, itu menghadap kepada Rasulullah SAW. Atas semua ahbaru Yahud, datang kepada mereka itu para ahbar, ulama-ulama orang Yahudi. Apa namanya? Apa istilah kalau dalam Yahudi? Lupa anak istilahnya. Ulama orang Yahudi istilahnya khom istilahnya. Di khom. Kalau Nasara kan istilahnya mereka apa? Pastor ya, atau apa lagi istilahnya kalau yang di bawah pastor itu? Pendeta. Nah, kalau ini pendeta Yahudi juga, pendeta Yahudi ada, tapi ada lagi istilah khom. Itu khom itu lebih tinggi. Kalau nggak salah itu tingkat pastor, oleh mereka tahu. Nama khom Yahudi itu. Nah, datang kepada orang Nasara. Fatanaza'u, mereka saling bertengkar di sisi Rasulullah SAW. Faqala Rafi' bin Harmalah, ini ya. Berkata Rafi' bin Harmalah ini, "Ma antum ala syai'." Ya. Ini orang Yahudi ini, kamu nggak ada di atas agama yang benar. Kamu tidak di atas sesuatu. Wa kafara bi Isa. Lalu dia kafir dengan Isa wa bil Injil. Ya. Kemudian waqala rajulun min ahli Najran, berkata pula salah seorang orang Nasara dari Nasara ini kepada orang Yahudi, "Ma antum ala syai'." Kalian pun tidak memiliki sesuatu pun, ya. Wajah dan nubuatan, mereka mengingkari kenabian Musa dan kafir dengan Taurat. Fa anzalallahu bi dzalika min qaulihima, lalu Allah menurunkan tentang peristiwa hal demikian itu tentang perkataan mereka, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yasluna alkitab. Qala inna kullan yaslu fi kitabi tasdiqu man kafara bihi. Jadi masing-masing mendapati, membaca, orang Nasara pun mendapati dalam Injil bahwa Musa itu adalah rasul. Orang Yahudi pun membaca dalam Taurat bahwa Isa yang dia kafir itu juga rasul. Wa hum yasluna alkitab. Ini Allah katakan hujjah bagi mereka bahwa masing-masing ungkapan mereka itu salah. Ini kafir dengan Musa, ini kafir dengan Isa, semuanya itu salah. Kenapa? Mereka buktikan sendiri wahum yaslunal kitab. Karena mereka tahu sendiri dalam kitab-kitab yang mereka pegang itu, semua kedua ini adalah rasul. Wahum yaslunal kitab. Ini salah satu buktikan oleh Allah, hujjah itu tegak atas mereka. Kenapa? Mereka membaca kitab mereka sendiri bahwa risalah Musa dan Isa itu hak. Termasuk juga risalah Nabi Muhammad SAW. Mereka ketahui itu. Tapi karena oleh sebab itu kita umat Islam kan tidak dibolehkan ya mencela para nabi macam-macam. Walaupun para umat-umat mereka punya orang Nasara ketika atau dilukisnya Nabi Muhammad SAW macam, kita tidak boleh menghina Musa, tidak boleh menghina Isa. Ya. Nah, demikian Allah ceritakan tentang keadaan mereka kepada kita, bahwa mereka yang seluruh Alkitab, mereka itu membaca kitab, tahu spesifik bahwa ungkapan mereka itu adalah salah, ya.
Jadi kullan inna kullan yaslu fi kitabi tasdiqu man kafara bihi. Masing-masing membaca dalam kitab itu kebenaran tentang orang yang mereka kafir dengannya. Itu yang Yahudi kafir dengan Isa, tahu bahwa itu Isa itu benar, bahwa itu adalah rasul dan nabi. Dan orang Nasara yang kafir dengan Musa, mereka pun tahu benar itu, bahwa Musa itu adalah rasul juga. Kadzalika qala alladziina la ya'lamun mithla qaulihim. Ya, demikian pula lah ini ungkapan tindakan orang-orang yang tidak berilmu seperti ungkapan mereka, orang yang tidak mengetahui sebagaimana perkataan mereka. Faqad ikhtalafa fi man ana bi qaulihi ta'ala. Ini siapa yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala alladziina la ya'lamun, orang yang tidak mengetahui di sini. Qala hum umamun. Ini maksudnya adalah umat secara umum. Kanat qabla al-yahud, ini yaitu umat sebelum orang Yahudi. Ya, wa qala suddi fahumul arab. Dan ulama lain, ulama mufassir lain mengatakan maksud itu adalah orang Arab. Ya, orang-orang ummiyin yang tidak berilmu. Ini qalu laisa Muhammadun ala syai'. Itu ungkapan mereka orang-orang Arab mengatakan, yang kafir atau orang musyrikun itu mengatakan Muhammad itu tidak ada di atas apa-apa itu. Waqtara Ibnu Jarir, tapi Ibnu Jarir memilih annaha amatun tasluhu li jami'. Tapi Ibnu Jarir mengatakan semuanya, baik yang sebelum ini semua umat, baik sebelum Yahudi atau setelah Yahudi, orang Arab, orang manapun saja, ini umum. Yang sama sifatnya seperti mereka yang mengatakan, mengingkari, mengatakan bahwa risalah Nabi Muhammad tersebut tidak benar. Walaysa thamma dalil qati', tidak ada dalil yang pasti yu'ayyin yang menjelaskan wahidan min hadil aqwal, yang bisa membuktikan salah satu akwal ini adalah lebih benar dari yang lainnya. Ya. Di sini yang mengikhtisar tafsir ini mengatakan, dia merajihkan ini qaulu ta'ala qala alladziina la ya'lamun, itu perkataan Allah alladziina la ya'lamun, arjah annal murad minhu wallahu a'lam. Yang lebih rajih adalah humul arab wa dzalika mafhum min siyaq, itu yang dipahami dari siyaqil ayat. Faqad dzakara yahud wa nasara wa hum ahlul kitab wa ya'lamuna min kitabihim annahum yukhalifuna ilmahum wa yakfuruna bi. Yani pertama sudah datang kisah orang Yahudi dan Nasara, maka lebih tepatnya adalah ini kisah orang kafir Quraisy dimaksud ini alladzina la ya'lamun. Itu orang-orang yang tidak mengetahui atau orang yang tidak berilmu. Wa qala ta'ala fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati bima kanu fihi yakhtalifun. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan memutuskan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Ayyufas yafsilu bainahum. Arti Allah akan memutuskan di antara mereka biqada'id al-adil, dengan keputusan Allah yang adil. Demikian penjelasan berapa ayat ini. Ini kalau kita masih ada waktu, ini kita ada ungkapan di sini, ungkapan dari Syekh Abdul Rahman Sa'di sangat bagus sekali dalam menafsirkan ayat ini. Berapa poin? Ini di sini am turidun an tasalu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Di sini Allah Syekh Abdul Rahman maksud, apakah kalian ingin bertanya kepada Rasul kalian sebagaimana ditanyanya Musa sebelumnya? Ini Musa sebelumnya. Yanhallal mu'minin, Allah melarang orang beriman atau orang Yahudi bi ayyas'alu rasulahum, ya, bahwa mereka itu bertanya kepada rasul mereka sebagaimana ditanyanya Musa sebelumnya. Wal murad bidzalika as'alatut ta'annud wal i'tirad. Yang dimaksud bertanya di sini yang dilarang adalah yaitu bertanya dengan ta'annud. Itu rangka untuk apa? Mencari-cari kelemahan, ya. Wal i'tirad untuk membantah, bukan untuk mencari ilmu. Ini kama qala ta'ala yas'aluka ahlul kitab, kalau semana firman Allah yas'aluka ahlul kitab, ya, yas'aluka ahlul kitab antunazila alaihim kitaban minas sama'. Itu sebenarnya orang-orang Alkitab meminta kepada Nabi SAW bahwa mereka supaya turun kepada mereka sebuah kitab dari langit. Lalu Allah katakan, janganlah engkau bersedih. Faqad sa'alu Musa akbaru min dzalik. Mereka telah meminta lebih besar dari itu kepada Musa. Itu faqalu arinallaha jahra. Mereka katakan, lihatkan kepada kami Allah secara nyata. Wa qala ta'ala, ini ya ayyuhalladzina amanu, ini la tasalu an asya'a in tubda lakum tasukum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu jika kalian dijelaskan kepada kalian akan menjadi berat atau akan menyakiti kalian. Fa hadza wa nahwa minahi anha. Ini adalah ayat-ayat ini yang kita sebutkan tadi adalah dalil-dalil tentang dilarangnya bertanya, yaitu as'ilah ta'annud wal i'tirad, yaitu bertanya dalam rangka mencari kelemahan-kelemahan, menentang, dan untuk bukan untuk mendapatkan ilmu. Ini menguji-uji segala macamnya. Wa amma su'alul istirsyad wa ta'allum.
Jadi, adapun bertanya itu meminta mencari petunjuk dan belajar itu fahada mahmud. Ini adalah boleh dipuji, disuruh. Dalilnya apa? Qad amarallahu bihi kama qala ta'ala, karena disuruh oleh Allah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa yukarrum alaihi. Ini kama fi qoulihi yas'alunaka 'anil khamr. Ini banyak dalam ayat yas'alunaka 'anil khamr, yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil ahillah, ya. Yas'alunaka 'anil yatama. Ini sebenarnya Allah berikan ketika ada pertanyaan-pertanyaan itu Allah malah mentakrir, membolehkan, menjadikan keterangan. Itu menunjukkan bolehnya bertanya tentang hukum-hukum agama atau bertanya untuk mendapatkan petunjuk dan ilmu. Kemudian walamma kanatil masail manhi anha madmuma, tatkala ada masalah-masalah yang dilarang tentang itu adalah dicela, ya, qad tasilu bi sahibiha ila kufur. Boleh juga pertanyaan-pertanyaan itu bisa membawa orang bertanya itu pada tingkat kekufuran. Seperti orang bertanya umpamanya dengan hal-hal yang umpamanya adakah makhluk selain Allah atau siapakah menciptakan Allah? Ini pertanyaan-pertanyaan bisa membawa pada kekufuran dan dia tidak tahu sendiri hal itu. Seperti orang mengatakan, mampukah Allah menciptakan batu yang dia tidak mampu mengangkatnya? Karena ini kan enggak pertanyaan, tidak ilmu, tidak apa. Tapi dalam rangka membawa dia kepada kufur. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ya, dia tidak merasa, ya, bisa. Oleh sebab itu Allah katakan wa may yatadul kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Kemudian Allah menceritakan tentang kedengkian kebanyakan ahlul kitab. Wa annahum balaghat bihim hal. Jadi sampai kedengkian mereka itu apa? Sampai membawa kedengkian itu mereka annahum waddu. Mereka bercita-cita, berkeinginan sekali, ya, supaya mengembalikan kalian dari setelah beriman menjadi kafir. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman, wasa'u fi dzalik, dan mereka betul-betul berusaha dalam hal demikian itu, ya. Wa'amalu makaid, mereka melakukan perbuatan tipu-tipu daya, berbagai macam tipu daya. Wa kaidum rajiun alaihim, tetapi tipu daya itu akan kembali kepada mereka sendiri. Kama qala ta'ala wa qala ta'ifatun min ahli kitab aminu. Dimana orang-orang ahli kitab dalam tipu daya di antara disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala sebenarnya berkata sekelompok orang ahli kitab, aminu billadzi unzila ala alladziina amanu wajhan nahar. Jadi berimanlah dengan apa yang turun kepada orang beriman itu di pagi hari. Ya, ini wajhan nahar. Waqfuru, tetapi nanti setelah sore, waqfuru akhirahum la'allahum yarji'un, ya. Waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Jadi maksudnya apa? Nanti setelah sore masuk dulu ke dalam Islam, pengaruhi mereka, nanti ajak masuk ke kufur, ke dalam agama Nasara atau kafir atau menjadi orang Yahudi. Waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Moga-moga mereka kembali menjadi kafir. Kata orang Yahudi atau orang-orang ahlul kitab. Demikian mereka. Jadi mereka kadang-kadang sebagaimana di antara hal yang terjadi terbukti sendiri adalah Abdullah bin Sabah masuk ke dalam Islam dia pertama sekali, kemudian dia membuat pemikiran sesat dalam Islam, dan ini banyak di zaman sekarang ini. Dia katakan saya masuk Islam segala macam, lalu dia membuat ajaran-ajaran sesat dalam Islam. Dan ini oleh sebab itu orang Yahudi terkenal orang yang paling perusak agama. Yang merusak agama Kristen pertama sekali adalah Shaul, orang Yahudi juga. Orang Yahudi. Demikian mereka. Jadi mereka masuk ke Islam dulu, lalu di dalam Islam mereka bikin berbagai macam bentuk kesesatan yang membawa orang kepada kekufuran. Jadi ini wahada min hasadihim, kata Syekh, as-sadir min indi anfusihim. Inilah bentuk kedengkian mereka. Jadi masuk dulu, beriman dulu dengan apa yang ada diturun kepada orang beriman itu. Di pagi hari, nanti sore kalian kafir lagi, keluar lagi, gitu. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan bisa kalian mempengaruhi mereka untuk keluar dari Islam. Nah, ini diantara bentuk-bentuk yang kita harus waspada. Jadi jangan pokoknya banyak sekarang ini wanita-wanita muslimah tertipu, ya kan? Oh, ini masya Allah dia masuk Islam orang Kristen lalu menikahkan anaknya. Banyak kan terjadi di mana-mana. Gitu. Setelah hamil segala macam punya anak dicerai. Begitu. Jadi kalau nggak mau masuk Kristen atau anaknya masuk Islam dicerai. Ini sikap-sikap yang harus kita waspadai. Ini terjadi di tengah masyarakat kita hal seperti itu. Ya, oleh sebab itu pernah saya di kampung satu kali ditanya, ada orang Kristen mau menikahi orang kampung itu. Saya buktikan, saya tanya, saya katakan kalau dia mau menikah, dia harus ada bukti di mana dia masuk Islam. Jadi dibawa ke KUA atau dari Muhammadiyah, biasanya siap itu ada namanya apa, sertifikat kan, jelas siapa yang membuktikan dia masuk Islam, Anda bilang, baru terima. Ya.
Karena itu bohong-bohong saja dia. Nah, dan hal ini kalau kita data di negara kita ini, wah, bukan main, banyak peristiwa-peristiwa yang bermacam-macam seperti ini dengan menipu-nipu seperti itu. Jadi fa'amara Allah Ta'ala bimuqabalati man asa'a ilaihim ghayatul isa'ah bil afu. Lalu Allah menyuruh mereka itu membalas orang yang betul-betul melakukan kejahatan ke mereka, yaitu dengan memaafkan tentang mereka dan melirahkan hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah membawa sebuah keputusan, mendatangkan sebuah keputusan atau sebuah perintah. Kemudian summa ba'da dzalika atallahu bi amrihi iyyahum bil jihad. Kemudian kata Imam Sa'di, ya, Syekh Abdurrahman Sa'di mengatakan, setelah itu Allah datang dengan sebuah keputusan, yaitu kepada mereka, yaitu menyuruh untuk berjihad. Fasyafallahu anfusal mu'minin, lalu Allah menghobat perasaan kaum mukminin. Karena selama ini mereka terzalimi, lalu datang perintah jihad, baru setelah itu baru mereka melakukan jihad dan melepaskan apa? Perasaan mereka selama ini yang tertekan. Ya. Faqatalu man qutilu, ya. Lalu terbunuhlah orang yang terbunuh, wastarqau, dan menjadikan budak orang yang ditawan segala macam, wa ajlu majlau, dan diusir orang yang diusir, seperti Bani Nadir diusir, wa Bani Quraidah ditawan, diperangi lalu diambil menjadi harta rampasan semua kekayaan mereka. Ya kan? Sebenarnya dalam surah Al-Hasyr ini, wa ajlu man ajlu, maksudnya sini ada yang diusir seperti Bani Nadir, karena di Madinah itu ada 3 kelompok suku Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. Bani Nadir dan Bani Qainuqa termasuk yang diusir, ya. Bani Quraidah termasuk yang diperangi dan menjadi budak dan ditawan segala macam harta rampasan mereka. Kalau Bani Nadir tidak diperangi, tidak dibunuh, tapi mereka diusir, dikeluarkan dari kota Madinah. Demikian. Summa amarallahu bi istiwal fil waqtil hadir, dan kemudian Allah menyuruh mereka pada waktu sekarang ini, yaitu bi iqamatis shalah wa ita'iz zakah, wa fi'lal kullal qurbat, melakukan semua perbuatan-perbuatan yang soleh, ya. Wa wa'adahum annahum mahma fa'alu min khairin, dan Allah menjadikan kepada mereka bahwa sungguh mereka bagaimanapun mereka melakukan sebuah kebaikan, fa innahu la yad'unallah, tidak akan pernah itu hilang di sisi Allah, ya. Bal yajiduna innahu wafiran maufuran, ya. Mereka akan mendapati yaitu sangat lengkap dan sempurna, ya, balasannya. Qad hafizahu, ini Allah akan menjaga amal mereka. Kemudian berikutnya Syekh Abdul Rahman Sunati menafsirkan ayat wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, ay qala yahud. Jadi orang Yahudi berkata, la yadkhulul jannata illa man kana hudan, tidak akan pernah masuk surga kecuali orang Yahudi. Berkata orang Nasara, tidak akan masuk surga kecuali orang Nasara. Fa kamu dianfusihim bil jannah wahdahum, mereka mengkhususkan untuk mereka sendiri surga itu. Wa hadza mujarrad amani, hanya sekedar harapan, ghairu maqbulatin, tidak akan pernah menjadi bukti, ya, tidak akan pernah mereka terima. Illa bil hujjat, yang tidak akan diterima, tidak akan bisa dibuktikan illa bil hujjatin wa burhan, kecuali dengan adanya hujjah dan burhan. Fa'atu biha, maka fa'tu biha in kuntum shadiqin, ayo buktikan jika kalian benar. Wa hakadha kullu man idda'a da'wa. Coba lihat perkataan Syekh Abdul Rahman ini. Demikian pula setiap orang yang menuduh suatu tuduhan atau mengaku sebuah pengakuan. Kullu man da'a da'wa, orang yang mengaku Ahlussunnah, orang yang mengaku Salafi segala macam, laisa amr bid'a'wa. Ini wa hakadha kullu man idda'a da'wa. Demikian pula bagi setiap orang yang mengaku sebuah pengakuan dari kelompok ini atau segala macam persoalan-persoalan umur yang lainnya. Labudda ayyuqimal burhan ala sihhati da'wahu, dia harus membuktikan dengan keterangan apa yang dia katakan, apa yang diakui dia, ya. Wa illa, ini jadi kalau tidak dia bisa membuktikan, maka berarti dia tidak benar dalam pengakuannya. Falau qubilat alaihi da'wahu, jika diterima di atasnya semua pengakuannya, wada'a mudain aksin ma'ada, dan juga orang lain juga mengaku milik dia juga barang itu, ya, bila burhan lakana la farqa bainahuma. Jadi orang ini mengaku, ya, seperti orang Yahudi mengaku ahli surga, orang ini orang Nasara juga mengaku surga itu milik Nasara saja. Jika kedua-duanya tidak ada bukti, sama saja pengakuan ini dan pengakuan itu maksudnya di sini kata Syekh. Fala farqa bainahuma, tidak ada perbedaan antara keduanya. Farbuhan walladzi yusaddiqu ad-da'awa aw yukadzibuha, maka yang bisa membuktikan kebenaran
ya, atau membuktikan kedustaan orang-orang yang mengaku itu adalah ada dengan bukti burhan, ada dalil, keterangan. Walamma lam yakun bi'aidihim burhan, tatkala tidak ada bukti di tangan mereka, orang Yahudi Nasara itu, ulima kadzibuhum bitilka da'wah. Diketahuilah kebohongan mereka tentang apa yang mereka katakan. Kemudian summa dzakara ta'ala burhan al-jali al-am likulli ahad. Kemudian Allah terangkan bagi setiap orang tentang burhan yang jali. Mana burhan yang bukti yang nyata bahwa dia itu ahli surga? Disebutkan oleh Allah berikutnya, kata Syekh Abdul Rahman Sa'di, yaitu bala ay laisa bi'amanikum wa da'awikum, walakin, artinya tidaklah sekedar cukup dengan harapan dan pengakuan saja, pengakuan kalian saja, tetapi man aslama wajhu lillahi, tapi orang yang benar-benar mengikhlaskan wajahnya kepada Allah, ya orang mengikhlaskan amalannya kepada Allah, mutawajjihan ilaihi biqalbihi, betul-betul menghadap kepada Allah dengan hatinya secara penuh, wa huwa ma'ikhlasihi, dan dia berserta ikhlas itu muhsin fi ibadati rabbih, dalam beribadah kepada hambanya, bi an abadahu bi syar'ihi, bahwa dia beribadah kepada Allah dengan syariat Allah itu sendiri. Faulaika humu ahlul jannah wahdahum, hanya ini sajalah yang akan menjadi penghuni surga. Tatkala orang Yahudi mana buktinya? Nggak punya bukti. Orang Nasara nggak punya bukti. Nah, bukti bagi setiap orang yang akan ingin menjadi, kalau ingin kenal siapa itu ahlul jannah, itu bala man aslama wajhu lillahi wa huwa muhsin. Inilah bukti disebutkan oleh Allah di sini, kata Syekh Abdul Rahman Sa'di, bahwa pada hakikatnya yang bisa dibuktikan oleh setiap orang-orang yang akan menjadi ahli surga adalah orang yang betul-betul ibadah ikhlas kepada Allah dan berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falahu ajru inda rabbihim wa huwal jannah, mereka akan mendapati balasan di sisi Tuhan mereka, yaitu surga, bimastaman alaihi minan na'im, dengan segala nikmat yang ada di dalamnya. Wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak akan pernah takut dan tidak pernah sedih, ya. Fahasalahum marhub, mereka akan mendapatkan segala hal yang diharapkan. Wa najau minal marhub, akan selamat dari segala hal yang ditakuti. Wa yufham minha anna ma laysa kadzalik, dari sini dapat dipahami kalau orang yang tidak demikian halnya, bahwa min ahlin nar, maka dia itu termasuk dari penduduk penghuni neraka. Ini orang tidak demikian halnya, tidak ikhlas, tidak berada di sunnah Rasulullah, maka itu dia termasuk, ya, dari penghuni neraka. Al-halikin, masuk orang-orang binasa. Fala najata illa li ahli ikhlas lil ma'bud, maka tiada keselamatan kecuali hanya bagi orang yang ikhlas kepada Rabbnya, kepada sembahannya. Wal mutaba'ah lir rasul, orang yang ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tafsir ayat berikutnya, wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahud ala syai', wa dzalika annahu balagha bi ahli kitab hawa wal hasad. Yang demikian itu kenapa mereka sampai demikian? Untuk mempengaruhi, kata mereka, kalian kalau mau masuk surga jadi Yahudi dulu. Kata orang Nasara, kalau mau surga jadi Nasrani dulu. Itu kedengkian mereka, sampai mereka sudah mengkapaleng surga untuk mereka sendiri. Wa dzalika annahu balagha bi ahli kitab hawa wal hasad. Apa hal demikian sampai pengakuan itu demikian mereka lakukan? Karena sudah semakin berlebihannya permusuhan dan kedengkian orang ahli kitab itu, ya. Ila anna ba'dahum dallala ba'dan, sampai sebagian mereka menyesatkan bagian yang lainnya. Wa kafara ba'dahum ba'dahum, mengkafirkan bagian yang lain sebagai mengkafirkan yang lainnya, ya. Kama fa'ala al-ummiyuna minal musyrikin Arab wa ghairihim, sebenarnya dilakukan oleh orang-orang Arab. Jadi berarti Syekh Abdul Rahman Sa'di merajihkan di sini, ini alladzina ya'lamun itu adalah orang Arab al-ummiyun. Sebenarnya dilakukan oleh orang-orang Arab, musyrikin, orang kaum musyrikin dari orang Arab dan lainnya. Faqul firqatin tudallilu firqatin al-firqatal ukhra, maka setiap kelompok menyesatkan kelompok yang lain. Wa yahkumullahu fil akhirati baina mukhtalifina bi hukmihi al-adil, ya. Allah akan memutuskan di akhirat nanti di antara orang-orang berselisih dengan hukum yang adil. Alladzi akhbara bihi ibadahu fa innahu la fawza, ini yang telah diberitahukannya kepada hamba-hambanya. Fa innahu la fawza wa la najata illa man saddaqa jami'al anbiya wal mursalin, maka tiadalah keberuntungan dan kemenangan kecuali hanya bagi orang yang mempercayai semua rasul. Karena orang Yahudi tadi tidak percaya kepada siapa? Isa dan Nabi Muhammad SAW. Orang Nasara tidak percaya kepada Musa dan Nabi Muhammad SAW. Gimana mereka tadi bertengkar gitu? Nah, mereka membeda-bedakan antara rasul.
wamtasala awamir rabbih. Jadi ya siapa yang akan menemui kemenangan dan keberuntungan? Hanyalah orang yang mempercayai semua rasul, ya anbiya dan rasul, dan melaksanakan perintah-perintah Rabb-nya, yaitu Tuhannya, dan menjauhi larang-larangannya. Waman adawam, siapa yang selain mereka ini adalah fahuwa halikun, maka itu adalah orang-orang yang binasa. Wallahu alam, demikianlah yang dapat kita sampaikan dalam kajian kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.